Eksperimen Koeman gagal total. Niat memperkokoh lini belakang Barcelona malah kemasukan sampai 3 kali. Lalu apa penyebab rapuhnya lini belakang Barcelona kali ini? Bagaimana juga Bayer mengeksploitasi kelemahan tersebut? Bila kamu ingin tahu jawabannya, tonton terus video ini. Berbeda dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya, Barcelona kini bermain dengan formasi 3-1-4-2. Komposisi pemain pun banyak berubah. Kini Eric Garcia mengisi salah satu slot dari 3 bek. 2 wingback dipercayakan pada Alba dan Sergio Roberto. Sementara di depan diisi pemain baru Luuk de Jong. Bayer ajak dengan formasi andalannya 4-2-3-1. Untuk komposisi pemain tidak banyak perubahan yang Julian Nagelsmann lakukan. Yang berbeda hanya di sisi kanan. Kini Musiala mengisi line up menggantikan Gnabry. Saat bertahan, Bayer bermain dengan high pressing. Saat Barcelona mulai kuasai bola, mereka selalu berusaha segera merebutnya. Misalnya pada cuplikan ini. High pressing ini mereka lakukan sepanjang laga. Efektivitasnya terlihat pada gol ketiga. Pemain Barcelona dipressing pemain Bayer di area pertahanannya sendiri. Hasilnya bola berhasil direbut dan menjadi gol oleh Lewandowski. Meskipun begitu, permasalahan Barcelona bukan pada high pressing Bayer, tetapi pada koordinasi dan akurasi umpan mereka sendiri. Tiki-taka yang identik dengan Barcelona tampak hilang. Mereka justru sering kehilangan bola dengan mudah. Data menunjukkan sepanjang laga mereka kehilangan bola sebanyak 24 kali berbanding dengan Bayer hanya 11 kali. Sebagai contoh, lihatlah cuplikan berikut. Tanpa pressing ketat pun Barcelona bisa kehilangan bola. Sementara saat menyerang, Barcelona mencoba bermain melebar dengan memaksimalkan 2 wingback. Namun sayang, taktik ini tak berjalan efektif. Penyebabnya ada 2. Pertama, Luuk de Jong yang dipasang sebagai target man terisolasi di depan. Ia selalu kalah duel dengan bek Bayer. Padahal harusnya ia mampu menahan atau memantulkan bola di depan untuk para gelandang. Kedua, Busquets dan Frenkie de Jong tak mampu berkreasi di tengah. Kerjasama keduanya tak mampu membongkar lini tengah Bayer, sehingga tak ada suplai bola berbahaya ke sisi sayap. Dengan fakta-fakta tersebut, tak mengherankan di laga ini Barcelona hanya mampu hasilkan 5 tendangan tanpa satupun yang mengarah ke gawang. Beda dengan Bayer, Barcelona bertahan dengan low pressing. Mereka tidak berusaha segera merebut bola saat bola mulai dikuasai pemain Bayer. Misalnya pada cuplikan ini, dibanding berusaha merebut bola, pemain Barcelona memilih menjaga kedalaman lini tengah. Tak hanya saat di area lawan, taktik ini pun digunakan Barcelona saat di area sendiri. 3 bek Barcelona lebih memilih untuk menjaga kedalaman pertahanan dibandingkan mempressing pemain lawan. Misalnya pada cuplikan ini, saat Lewandowski kuasai bola, tidak ada satupun yang berusaha menghadangnya. Ketiganya justru mundur menjaga kedalaman pertahanan. Pilihan taktik ini membuat Busquets bertarung sendirian di tengah. Padahal normalnya dalam formasi 3 bek, salah satu dari 3 bek akan mencoba mempressing sampai ke lini tengah untuk membackup gelandang. Nah, inilah yang menjadi eksperimen gagal Koeman. Pilihannya untuk bermain dengan minim pressing berhasil dieksploitasi Bayer. Sané dan Musiala yang bermain di sayap justru condong merapat ke tengah. Belum lagi Goretzka yang kerap maju ke depan.
Pemain Bayer pun menumpuk di tengah. Busquets yang minim backup dari gelandang maupun bek kewalahan menghadapi mereka sendirian. Hal tersebutlah yang membuat Bayer dominan menyerang dari tengah. Sebagai buktinya, lihatlah heat map berikut. Terlihat posisi pemain Bayer di area lawan justru dominan di area tengah dekat kotak penalti dibandingkan di sayap. Sebagai contoh, lihatlah cuplikan gol pertama berikut. Bayer unggul jumlah pemain di lini tengah. Itu terlihat dari posisi Muller yang tak terjaga dan leluasa melepaskan tembakan. Oke sobat semua, dapat disimpulkan bahwa permainan tidak agresif Barcelona diniatkan Koeman agar pertahanan lebih solid. Namun fakta di lapangan berbeda. Justru hal tersebutlah yang dieksploitasi Nagelsmann dengan merapatkan pemain sayapnya ke tengah, sehingga Bayer dapat memaksimalkan kelemahan lini tengah Barcelona yang minim backup dari 3 bek. Oh iya, sebelum pamit jangan lupa untuk tonton juga video analisis lainnya. Sampai jumpa lagi, goodbye!